Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apakah kalian pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang ke luar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada arteri, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua ada kapiler, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang ketiga ada vena, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Nah anak-anak, berikut ada tabel faktor pembeda dan antara arteri dan vena. Silakan kalian skip video ini untuk kalian baca terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita amati gambar peredaran darah. Peredaran darah ada 2 macam anak-anak, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu menuju ke arteri paru-paru, menuju ke paru-paru, lalu ke vena paru-paru, dan kembali ke serambi kiri. Sedangkan pembuluh peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke kapiler pembuluh tubuh, lalu menuju ke vena atas dan bawah, kemudian masuk kembali ke jantung melalui serambi kanan. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah atau trombosit. Fungsi darah yakni mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, yaitu dilakukan oleh oksigen. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Yang keempat, menutup luka. Hal ini dilakukan oleh keping-keping darah atau trombosit. Nah, selanjutnya, peredaran darah hewan dan fungsinya. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Sedangkan pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Nah, tugas 1, silakan kalian cari sistem peredaran darah pada hewan berikut ini. Ada serangga, cacing, ikan, amfibi, dan mamalia. Selanjutnya kita belajar pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat.
Yang kedua, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contoh kewajiban yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Tanggung jawab merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban. Contoh tanggung jawab yaitu membersihkan lingkungan secara teratur. Jadi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu saling berkaitan ya anak-anak, dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan seimbang agar tidak terjadi kesenjangan. Tugas 2, kalian silakan cari 5 bentuk tanggung jawab beserta pelaksanaannya. Ini Pusna beri contoh bentuk tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Pelaksanaannya bagaimana, Bu? Nah, pelaksanaannya yaitu melalui piket kelas. Silakan kalian cari 5 contoh yang lain ya anak-anak. Selanjutnya kita belajar pantun. Pengertian dan ciri-ciri pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat menghibur sekaligus menegur. Ciri-ciri pantun yang pertama bersaja A, B, atau A, A. Yang kedua, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Yang keempat, setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jenis-jenis pantun. Pantun dapat digolongkan berdasarkan isi dan usia. Berdasarkan isinya, pantun dibagi menjadi pantun jenaka yang berisi candaan yang dapat membuat orang tertawa, digunakan sebagai permainan dan hiburan. Yang kedua ada pantun teka-teki. Ciri utama terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Yang ketiga ada pantun nasihat, berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Yang keempat ada pantun kiasan, pantun yang mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan berdasarkan usia, pantun dibagi menjadi 3. Yang pertama pantun anak-anak, berisi pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Yang kedua ada pantun orang muda, berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Yang ketiga ada pantun orang tua, berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Dapat berupa nasihat mengenai kehidupan, budaya, politik, dan agama. Mengidentifikasi isi pantun. Dalam pantun terdapat 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Biasanya makna atau maksud dari pembuat pantun diungkapkan pada bagian isi. Contohnya, ini ada sebuah pantun. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Nah, tugas 3, silakan kalian mengidentifikasi isi atau makna pantun berikut. Ada 4 jenis pantun, silakan kalian baca lalu kalian tulis isi atau makna yang terkandung dalam pantun tersebut. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Silakan sambil kalian baca halaman 49 ya anak-anak. Nah, ini bisa kalian amati interval dari masing-masing tangga nada diatonis. Interval pada tangga diatonis mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Diawali dengan nada do dan diakhiri do. Sama ya anak-anak, awal dan akhir diawali dan diakhiri oleh nada do. Sedangkan tangga nada diatonis minor intervalnya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Diawali dan diakhiri dengan nada la. Ciri-ciri tangga diatonis mayor dan diatonis minor dapat kalian lihat pada tabel berikut.
Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas 4 pada halaman 50. Lanjut, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang lain berupa informasi. Ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu, yaitu interaksi antara 2 orang. Contohnya, dokter mengobati pasien. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya, lomba tarik tambang antara 2 tim. Nah, anak-anak, tugas 5, silakan kalian cari beberapa contoh interaksi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, contoh yang lain. Ya, silakan kalian tulis pada halaman 22. Silakan kalian cari masing-masing jenis interaksi, kalian cari 3 contoh ya anak-anak. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Interaksi dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tenteram. Bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif itu apa sih? Nah, interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama yang harmonis, meliputi kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan interaksi disosiatif adalah keadaan sosial yang tidak harmonis akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat, berupa persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik. Nah, anak-anak, sekian penjelasan materi pada subtema 1. Apabila ada hal yang masih belum dipahami, silakan kalian tanya kepada ibu guru ya. Sekian anak-anak, apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.